Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mahasiswa semua ya. Tentunya semangat dalam mengikuti perkuliahan kita. Hari ini saya akan coba bahas tentang yang kita masuk ya dalam konteks mata kuliah filsafat hukum. Jadi hari ini saya coba bahas gimana sih logika-logika dari manusia itu sendiri ya, karena memang pada prinsipnya ya, manusia itu kan cenderung hidup lebih bebas ya, tapi itu kan pemahaman-pemahaman pada abad Renaissance ya, setelah abad pertengahan ya. Walaupun di masa Yunani itu kan kebebasan rasio itu ya, itu kan sudah mulai muncul. Tapi sebelumnya ya, baik itu antara Yunani dengan Renaissance itu kan juga itu pada masa abad pertengahan, ya, Romawi abad pertengahan itu kan belum bicara tentang kebebasan manusia, baik kebebasan fisiklinya manusia maupun kebebasan rasionya manusia. Ya. Karena memang pada prinsipnya kan dulu ya, ketika banyak manusia ini menghadapi hidup yang langsung berhadapan dengan alam, sehingga memang manusia itu menggunakan logika survival, di mana logika itu kan lebih menghadap, jadi yang berhadapan itu siapa? Yang berhadapan itu manusia langsung dengan alam. Kenapa? Karena manusia merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena manusia merasa bahwa ada ketergantungan yang kuat kepada alam raya ini. Baik itu untuk memenuhi kehidupan, baik itu dengan cara berpikirnya, apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada alam, itu sebagai pengetahuan dari manusia, atau manusia mencoba mengulik pengetahuan itu yang berasal dari alam itu sendiri. Sehingga kan dalam konteks itu bicaranya kan dalam tataran hukum itu ya bicara persaingan dan kekuatan ya. Siapa yang kuat, maka dia yang mendominasi. Walaupun pada prinsipnya kan dominasi itu tetap dominasi alam sebenarnya. Cuman kalau dalam tataran sesama manusia itu bicara tentang siapa yang kuat, maka dia yang bisa bertahan. Tetapi juga bukan hanya itu, ya, bicara tentang manusia dengan subjek yang lain, hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain itu juga bertarung untuk hidup. Maka manusia nggak segan-segan untuk bertarung dengan hewan-hewan untuk mendapatkan makanan ini. Sehingga kan memang siapa yang kuat, siapa yang mampu bersaing, maka dia yang akan menang. Atau dia yang bisa menguasai, bisa mendominasi. Walaupun dominasi secara universal itu kan pada alam. Nah ini perlu dipahami. Ini dalam tataran manusia, ketika manusia itu belum mengandalkan yang lain selain alam itu sendiri. Kemudian pada tahap itu ya, pada tahap itu kan logika berpikirnya manusia itu kan seperti yang disampaikan oleh Hobbes. Apa itu? Yaitu homo homini lupus. Manusia bersaing dengan manusia yang lainnya. Manusia merupakan serigala bagi manusia yang lainnya. Manusia siap menerkam manusia yang lainnya. Siapa yang mendominasi, siapa yang kuat, dia mendominasi. Siapa yang menguasai, dia yang mendominasi. Itu sudah disampaikan oleh Thomas Hobbes ya di dalam bukunya yang berjudul tentang Leviathan itu. Sehingga timbullah kan belum omnium contra omnes itu, yang mana ada peperangan, ada perlawanan, semua orang melawan orang. Manusia bertarung dengan manusia, banyak manusia bertarung dengan banyak manusia.
Nah, ini kan terjadi kepada zaman dulu ketika kita lihat sejarah-sejarah ini, kelompok ya, atau kerajaan satu kelompok atau apa namanya polis satu dengan polis yang lainnya ya. Itu bertarung ya. Untuk apa? Saling menguasai. Kenapa? Karena tadi dominasi itu dipegang oleh alam ya. Kemudian berubah tuh, walaupun munculnya hukum itu sebagai tatanan persaingan ya. Tetapi kan konsep berpikir manusia itu sudah berubah. Semula logikanya adalah logika survival, bertarungnya dengan alam. Kemudian berubah logikanya menjadi logika survival juga, tetapi bertarungnya dengan sesama orang. Semua orang melawan semua orang, atau belum omnium kontras omnes. Ini yang sering dilakukan. Jadi ada perbedaan dengan konteks yang sama. Kemudian setelah itu kan manusia berpikir, tak mungkin lagi kita melakukan persaingan dengan dan kekuatan mengakibatkan banyak yang menjadi korban. Makanya kan coba tuh dikumpulkan masyarakat agar dia menjadi satu kesatuan, dia hidup bersama dia. Terus kan bilang itu sebagai manusia zong politikon ya. Jadi di mana manusia itu kan sebenarnya politik ya, berpolitik itu kan berinteraksi itu. Manusia satu dengan manusia lainnya dia saling berinteraksi. Barulah kemudian karena ada interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya, maka muncullah hukum ya. Karena ada gium yang menyebutkan ibi societas ibi ius ya. Atau ubi societas ubi ius. Di mana ada masyarakat kan di situ ada hukum. Kenapa? Karena kalau manusia berinteraksi, ada rule dalam berinteraksinya itu. Ya, baik kalau misalnya membentuk negara, maka ada peraturan negaranya. Baik itu hubungan publik, hubungan privat, itu kan punya tata peraturannya. Tata bertingkah lakunya. Tingkah laku itu kan kemudian ditata, ya, dimana sebelumnya dia kan jadi ada yang timbul lahir karena kebiasaan masyarakat saling bersinggungan itu tadi ya. Kemudian muncul aturan. Kemudian ditata dia, dibentuk dia menjadi aturan yang permanen untuk seluruh masyarakat di dalam konteks wilayah itu. Ini sudah mulai ada penataan. Sudah mulai menggunakan rasionya. Kenapa? Karena kalau dalam masa hari keterangan manusia itu dia bilang bahwa sudah mulai itu manusia itu hidup bermasyarakat. Kemudian kan setelah ada masyarakat, ada hukum di mana masyarakat ya, di mana masyarakat itu membentuklah atau terbentuklah masyarakat juridical society. Apa itu masyarakat juridical society? Masyarakat yang menerima hukum sebagai apa? Sebagai alat regulasi dalam membangun dan mengelola hidup dan kehidupannya. Sehingga hukum itu kan sebenarnya sebagai alat regulasi, kan? Membentuk aturan. Sehingga kalau aturan-aturan itu sudah terbentuk, maka dia membangun dan mengelola hidup kehidupan. Maka kita sekarang ini kan terkelola oleh siapa? Oleh hukum. Kita ini sekarang mengikuti apa? Mengikuti hukum. Dalam setiap tingkah laku kita kan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau nggak sesuai, misalnya di jalan raya atau jalan, kita menggunakan kendaraan bermotor, itu semua rule-nya undang-undang. Oh, kita diatur dengan rambu-rambu. Rambu-rambu itu kan representatif dari undang-undang.
muncullah simbol lagi, yaitu simbol lampu, lampu merah kuning hijau. Sehingga kita tuh tahu tuh, simbol merah itu yang umum jadi simbolkan dengan berani. Ya. Tetapi dalam konteks hukum nggak itu. Bahwa merah itu disimbolkan dengan berhenti dia. Jadi kalau sudah berhenti, ya, jadi kan berbeda tuh. Ya. Konsep simbol merah antara umum dengan hukum. Gitu. Ya, hukum nggak ada lampu merah, maka kita berhenti. Ada lampu hijau, kita jalan. Ada lampu oranye, hati-hati. Bukan jalan itu lampu oranye, tapi disuruh hati-hati. Bukan semakin ngegas, tapi disuruh hati-hati. Enggak ada nih orang ini semua masih kencang ya. Itu naikkan gas tuh. Semula gasnya apa namanya standar tiba itu udah nampak lampu menuju lampu oranye itu gas semua supaya cepat. Tapi prinsipnya kan itu membentuk masyarakat juridikal society. Walaupun secara keseluruhan itu kan hukum itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis kan. Walaupun ada juridikal society ya teman-teman. Masyarakat hukum, ya, masyarakat yuridis kan itu dia. Masyarakat yuridis ini kan atau masyarakat hukum itu kan, hukum itu prinsipnya kan ada dua, tertulis maupun tidak tertulis. Hukum positif yang menciptakan undang-undang dan jurisprudensi putusan hakim, dan hukum tidak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini nih secara keseluruhan. Tapi hari ini kan itu masih berlangsung. Kan? Kita tidak belajar tentang apa sih filsafat itu. Kemudian juga tidak mengetahui hukum itu apa. Sedikit-sedikit kita sudah bongkar dari konstruksi hukum itu. Terubah mindset definisi dari hukum itu. Kemudian apa sih sebenarnya filsafat hukum itu? Kalau kata Radbruch, filsafat hukum itu kan dia katakan cabang filsafat yang mempelajari hukum dengan cara yang benar. Jadi dia katakan filsafat itu adalah cabang sendiri, nggak masuk dari yang lain, cabang filsafat sendiri. Di mana tugas hukum itu kata Gustav Radbruch ya, itu memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai dasarnya filsafat yang terakhir. Itu tugas filsafat hukum. Jadi Radbruch coba kunci bahwa bicara filsafat hukum itu merupakan cabang dari filsafat di mana tugasnya adalah mengenai nilai-nilai dan dasar-dasar dari hukum sampai dasar filsafat yang terakhir. Kemudian kita lihat apa kata Langmeyer tentang filsafat hukum. Dia katakan bahwa filsafat hukum itu adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum. Jadi bicara makna-makna dari filsafat hukum, baik itu ya makna secara koheren itu kan. Karena kita bicara kemarin karakteristik filsafat kan. Itu koheren, berarti melihat makna itu secara koheren, tidak secara parsial-parsial. Kemudian kata Van Apeldoorn tentang filsafat hukum, di mana filsafat hukum kan sebenarnya menghendaki jawaban atas pertanyaan apa sih hukum itu. Pertanyaan apa hukum itu bukan berarti menjawabnya dengan definisi hukum itu adalah bukan. Tetapi mendalami makna hukum itu sendiri ya. Walaupun dia dimulai dari definisi, tetapi definisi itu kemudian kan diselami lagi. Sampai tidak ada definisi, sampai hilang atau habisnya definisi dari hukum itu sendiri. Kita sudah bongkar dia semua, kita tata dia lagi. Setelah ditata, masih ada lagi yang bisa ditemukan, kita bongkar lagi. Di mana filsafat hukum menghendaki agar
kita berpikir masak-masak, berpikir matang tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya kita tanggap tentang hukum. Jadi kan refleksi itu bertanya tentang diri kita sendiri, apa sih yang sebenarnya kita pahami tentang hukum. Bicara paham dengan bicara menguraikan arti itu berbeda. Kalau paham, kita mendalami dia. Ini coba diuraikan tentang filsafat hukum. Jadi kata Elbander ya, dia katakan filsafat ya, hukum itu kan sebagai wetenskap itu. Sehingga jelas dikatakan bahwa ruang lingkup filsafat hukum itu kan, kata Bander itu kan adalah masuk di dalam bagian dari filsafat, bukan di dalam konteks itu. Makanya dia katakan Gigel Utma van de Filosofi. Ya. Jadi dia katakan bahwa filsafat hukum itu, kata Bender, itu masuk ke dalam bagian daripada filsafat secara keseluruhan. Ya, kalau kita bicara tuh ruang lingkup filsafat. Ada juga yang menyebutkan bahwa filsafat hukum itu masuk kan, ya filsafat manusia sebagai jenisnya, jenis filsafatnya, kemudian filsafat etika spesiesnya, kemudian baru filsafat hukum subspesiesnya. Ini kalau kita lihat filsafat hukum dalam konteks yang dalam konteks ruang lingkupnya ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa filsafat hukum itu masuk dalam filsafat khusus dia, seperti Dan Hendrik Rapar ya. Itu dia katakan bahwa filsafat hukum itu filsafat khusus sendiri dia, nggak bisa dikaitkan dengan yang lain. Walaupun nanti dia bicara epistemologi, arkeologi, ontologi. Sehingga inilah kedudukan filsafat hukum. Dia cabang filsafat sendiri, dia bagian daripada filsafat ya secara umum, dia juga subspesies ya filsafat dari filsafat etika yang datang dari filsafat manusia. Dia juga ada juga yang menyebut sebagai filsafat. Apa saja objek kajian dari filsafat? Ya, kajian filsafat itu kan ontologi, epistemologi, arkeologi, etika, dan estetika. Ya. Ontologi itu bicara tentang hakikat atau makna terdalam. Epistemologi bicara tentang pengetahuan dari pengetahuan atau sumber pengetahuan dari pengetahuan itu sendiri. Aksiologi bicara tentang nilai-nilai dari being atau yang ada. Etika itu bicara mana yang baik dan mana yang buruk. Estetika bicara tentang mana yang indah dan mana yang tidak indah. Sehingga filsafat hukum objek kajiannya atau objek formalnya adalah filsafat dan objek materialnya adalah hukum. Jadi hukum dibahas dalam konteks filsafat. Nah, ini objek kajiannya. Apa manfaatnya dalam mempelajari filsafat hukum? Yang pertama, dia memahami apa arti hukum itu. Jadi tidak hanya mendefinisikan saja, tapi memahami. Kalau dalam bahasa Jerman kan verstehen, paham, memahami. Paham itu kan berarti lebih jauh daripada mengerti. Kalau mengerti kan kita lihat tindak tanduknya begini berarti begini, mengerti. Tapi paham itu enggak begitu. Di atas mengerti lagi. Jadi kita tidak tahu tuh tingkah laku berikutnya. Jadi kita tidak tahu tuh esensinya. Kemudian yang kedua, memahami perkembangan hukum secara filosofis. Ini manfaatnya. Makanya nanti kan belajar tentang aliran, sejarah. Ya. Itu gunanya untuk apa? Untuk memahami perkembangan hukum dari dahulu hingga hari ini. Ya. Oh, gimana tuh hukum dalam masa kerajaan Babylon? Oh, gimana tuh hukum pada zaman Sparta, Yunani? Ya.
di Cina. Ada banyak sekali aturan-aturan, peraturan-peraturan tentang hukum di sana kan. Kalau kita lihat. Nah, ini kan bicara dalam ruang yang sendiri dalam konteks hukum itu sendiri. Oh, dari gimana sih ketika hukum itu ketika manusia pertama dalam konteks teologis, di sana kan ada Adam dan Hawa ya. Hukum yang lahir pertama itu hukum apa kan? Hukum misalnya, perjanjian misalnya, pidana misalnya, ini kita pahami. Kemudian mampu memberikan penyelesaian terhadap problem filsafat. Atau disebut dengan filsafat hukum itu sebagai problem solver kan. Ya, bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum ketika mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Dan hakim itu kan tidak hanya melihat teks saja dalam memberikan keputusan. Ketika ingin keputusan itu sampai kepada kebijaksanaan kan. Itu kan harus memahami dalam konteks ruang-ruang filsafat hukum. Sehingga kan hukum itu lebih bijaksana dalam menjawab masalah. Itu kan sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Walaupun secara prinsip masyarakat kan inginkan keadilan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu kan mampu merekonstruksi pemahaman-pemahaman tentang hukum yang ada. Jadi, filsafat hukum ini kan membangun kan, merekonstruksi. Pertama kan ada tuh bangunan, konstruksi. Bangun. Kemudian kita bongkar. Ya. Oh, ini kurang nih. Kita dekonstruksi. Bongkar. Kemudian setelah dekonstruksi, bongkar ya. Kita coba tata baru. Merekonstruksi. Nah, hukum kan pada prinsipnya kita coba juga meletakkan seperti itu. Kenapa? Bahwa secara di sisi lain ya, hukum itu kan bangunan juga. Kenapa? Karena dia disebut sistem ya. Sistem itu kan berakar. Sistem itu kan memiliki koneksi antara satu dengan yang lainnya. Dia nggak berdiri sendiri ya. Itu yang disebut sistem ya. Hukum itu kan sebagai sistem juga. Makanya dia keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sangat erat. Undang-undang A, undang-undang B, dengan peraturan pemerintah, dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Itu kan semuanya kan rentetan itu. Ya, sistem dia. Sehingga kita kan mampu membangun tuh, merekonstruksi tuh. Pertama dia konstruksi, didekon, kemudian direkon lagi. Rekonstruksi lagi. Terkait dengan pemahaman hukum. Selama ini konsep definisi pemahaman hukum kita seperti ini, definisi hukum yang kita maknai itu seperti ini. Kemudian ketika filsafat kita dalami lagi dia berubah, kita rekonstruksi itu definisi hukum kita. Oke, mungkin itu saja dulu. Minggu depan kita coba masuk ke dalam sejarah filsafat hukum ya. Dari masa ke masa, karena memang ini juga menjadi bagian. Tadi disebutkan bahwa manfaat itu kan, salah satu manfaat mempelajari filsafat hukum itu kan untuk memahami perkembangan hukum ya. Sehingga kan kita juga harus pahami gimana sih perkembangan hukum dari waktu ke waktu kan. Bicara perkembangan itu kan bicara masalah waktu ya. Sama dengan sejarah kan. Nah, historisitas kan. Jadi ini silakan dipahami materi saya hari ini. Tadi ambil manfaatnya, silakan dicatat hal-hal yang penting untuk menjadi bahan Anda pada saat ujian nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.